Halo, selamat berjumpa lagi ya. Saya kayaknya udah lama nggak bikin video. Kalau kita lihat video di YouTube minggu-minggu ini mungkin masih ramai heboh tentang kepulangan Habib Rizik dan perseteruannya dengan Nikita. Ramai. Dan suhu politik juga ramai, panas. Untuk itu saya mau bikin video yang ringan dan menghibur saja. Video yang akan saya buat ini permintaan salah satu murid saya, yaitu Levi. Levi itu mantan murid saya yang termasuk murid kesayangan saya waktu ngajar dia. Dia nulis begini: "Halo Pak, apa kabar? Pak, di YouTube ceritain dong pengalaman-pengalaman menarik pas jadi guru. Pengalaman yang nggak bisa dilupain, baik yang baik maupun yang buruk." Nah, ini permintaan dari Levi. Levi mudah-mudahan nonton ya video ini ya. Levi itu 3 bersaudara, namanya cicitnya Leliana dan kokonya namanya Budiman. Oke, ceritanya begini. Karena saya itu guru SD pernah, guru SMP pernah, guru SMA pernah. Kalau di SMA saya kebetulan megang konselor SMA. Jadi sebenarnya banyak cerita tentang kejadian sebagai konselor SMA, tapi karena berkaitan dengan kode etik konseling maka nggak bisa saya ceritakan semuanya. Ini sambil satu kejadian yang menurut saya akan terkenang selamanya, bahwa saya itu pernah ditembak seorang murid. Tentunya nembak ini murid cewek, anaknya secantik. Kejadiannya sebelumnya, karena ini bersangkutan dengan privasi seseorang dan saya juga masih mentaati kode etik konseling, maka namanya saya samarkan, tahunnya juga saya samarkan, nanti kotanya pun akan saya samarkan. Saya pernah ditembak oleh murid ini, sebut saja namanya Wati. Wati, murid saya sih, menurut saya nggak ada yang bernama Wati, tapi ini sebagai nama samaran saja supaya saya mudah untuk menyebutkan, menceritakannya. Kejadiannya itu bulan Juni pas liburan sekolah. Kebetulan waktu itu saya masih mengikuti raker di Puncak. Kebetulan di yayasan tempat saya ngajar setiap tahun pasti ada raker yang diikuti oleh kepala sekolah dari TK sampai SMA, terus kepala kantor pelaksana harian beserta stafnya, pengurus yayasan, ketua, bendara, sekretaris beserta stafnya. Kejadiannya kira-kira jam 11:15. Kebetulan tuh malam kedua dari acara raker, karena malam pertama itu raker sampai jam 1 dini hari, sedangkan hari keduanya sudah merasa capek. Kebetulan jam 11 sudah dihentikan. Jam 11 dihentikan, lalu seluruh peserta raker kembali ke kamarnya masing-masing. Kira-kira jam 11:04 HP saya bunyi.
notifikasi SMS masuk. Oh, itu kejadiannya bulan Juni, tahunnya kira-kira tahunnya antara 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, nggak bisa ditebak tahunnya ya. Ini untuk menjaga kerahasiaan. SMS bunyi, saya kira itu dari, wah ini dari istri saya nih, SMS ada apa nih? Lalu saya buka. Bukan, ternyata nomornya tidak dikenal. Selamat malam Pak. Saya jawab, malam, maaf ini siapa ya? Lalu dia menjawab, saya Wati Pak, maaf ini nama samaran ya. Iya Wati, kenapa tumben malam-malam SMS? Waktu itu belum ada WA, belum ada BBM, masih HP itu gunanya hanya untuk SMS dan telepon. Iya Pak, saya pengen ngobrol katanya. Oh iya? Karena saya waktu sebagai konselor, maka feeling saya menganggap wah ini anak mesti ada masalah. Lalu oh ya silakan, boleh Pak saya ngobrol langsung telepon ke Bapak. Saya jawab, wah jangan telepon karena saya ini di kamar nggak sendirian, nggak enak nanti mengganggu Bapak yang lain. Waktu itu saya sekamar dengan teman saya lah, akrab, saya nggak bisa sebutkan namanya. Oh ya oke Pak, kalau gitu dia lanjut SMS terus. SMS selalu saya jawab, Bapak baik deh ya, makasih, kamu juga baik, murid yang baik, kamu anak yang pintar, anak yang rajin, tidak pernah telat, tidak pernah melanggar peraturan sekolah. Terus dia balas, iya Pak, Bapak boleh saya ngomong sesuatu? Saya jawab, iya silakan, saya tuh suka sama Bapak loh, Bapak mau nggak jadi pacar saya? Wah, saya kaget setengah mati saya. Ini anak ini kenapa? Lalu saya bingung, maksudnya apa ya? Anak ini menjawab lagi, iya Pak, saya suka sama Bapak. Bapak mau nggak jadi pacar saya? Serius nih Pak, tolong dong jawab. Lalu saya jawab lagi, Wati, dia masih kelas 1 SMA. Wati, kamu masih kecil. Kamu tahu nggak umur saya berapa? Waktu itu umur saya sudah 36 tahun ya. Saya jawab, umur saya udah tua, udah 36, sedangkan kamu paling baru umur 16 sebelum itu. Dan kamu tahu kan saya gurumu, saya nggak mungkin pacaran dengan kamu. Kamu murid saya, kamu anak saya. Kalau kamu mau pacaran, cari temanmu yang sebaya dengan kamu. Dia jawab lagi begini, nggak peduli dengan umur lah Pak, papi saya aja nikah dengan mami tiri saya yang sekarang juga selisihnya jauh. Rupanya anak ini tinggal dengan mama tirinya. Orang tua dia sudah cerai, jadi dia tinggal dengan mama tiri dan papanya. Nah di situ langsung saya jawab to the point, maaf Adik, saya sudah punya istri dan sudah punya 2 anak. Nah lalu dia nggak balas SMS lagi. Nah singkat cerita, itu kan bulan Juni pas liburan. Bulan Juli tahun ajaran baru masuk, sengaja saya penasaran ingin ketemu dengan anak ini. Saya cari-cari kok nggak ketemu, anak ini apa nggak masuk ya. Lalu saya cek ke meja piket guru, saya lihat jurnalnya, oh dia tidak masuk hari ini. Tak tunggu hari kedua tidak masuk juga. Justru ada orang yang datang mintakan surat pindah atas nama dia. Jadi anak ini akhirnya pulang ke kota
mama aslinya. Nggak tahu karena malu dengan saya atau karena patah hati, nggak tahu saya. Jadi begitu ya, Levi, cerita tentang saya yang kamu anggap mungkin lucu lah. Sebenarnya banyak sih cerita kejadian-kejadian yang lucu, yang mengesan, yang tak bisa dilupakan banyak sekali. Kan saya megang konseling SMA itu sudah macam-macam kasusnya. Kasus seks bebas juga ada murid saya, yang kasus kenakalan remaja juga ada, kasus anak kompleks dengan orang tuanya juga ada, kasus keluarga mereka antara papa dan mamanya juga ada. Banyak cerita, tapi nggak bisa saya sharekan ke video ini. Ini saja saya ceritakan, tapi pakai nama samaran, tahun kejadiannya pun tidak tahu. Jadi kalau anak-anak yang SMA kelas 1 tahun 2002, 2003, 2004, 2005, yang SMA kelas 1-nya tahun itu, silakan ditebak sendiri yang waktu itu teman kalian yang pas kelas 1 naik kelas 2 pindah siapa itu. Anaknya cukup cantik sih. Lain cerita kalau saya waktu itu masih bujang ya. Kebetulan saya juga sudah punya istri dan punya anak, jadi ya kejadiannya seperti cerita ini. Kalau masih bujang lain cerita lah. Sekian saja ya, Levi ya. Dah.